Shalom adik-adik, selamat sore, selamat kita ketemu kembali di dalam cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, gimana kabarnya sore hari ini adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan Maha Besar. Oke, yes. Nah, adik-adik di sini pernah nggak mengalami pergi ke suatu pesta? Nah, tentunya adik-adik tahu ya gimana situasi pesta itu, pasti banyak sekali makanan, minuman. Nah, di situ ada suatu pesta. Kalau adik-adik menghadiri pestanya, ulang tahunnya temannya adik-adik ya, pasti tuan rumah menyediakan segala sesuatunya dengan baik. Nah, pada suatu hari di pesta itu ada yang belum kebagian, umpamanya es krim. Nah, pasti semua pernah ya minum es krim yang lezat, yang enak. Nah, di pesta itu es krimnya kurang. Gimana adik-adik? Pasti tuan rumah juga panik. Gimana ya, es krimnya kurang, sedangkan anak-anak masih banyak sekali yang belum kebagian. Nah, semuanya itu panik. Nah, seperti ini juga kakak mau bercerita tentang mukjizat Tuhan Yesus yang pertama. Nah, siapa yang tahu mukjizat Tuhan Yesus yang pertama itu apa? Mukjizat Tuhan Yesus yang pertama itu yaitu air menjadi anggur. Di kota mana adik-adik? Iya, pinter sekali, di kota Kana. Nah, semuanya sudah siap ya mendengarkan ceritanya ya? Yuk, didengarkan ceritanya. Tuhan Yesus ini juga pernah mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh tuan rumahnya adik-adik yang waktu pesta kemarin, yang menghadirinya yang es krimnya kurang. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mengalami seperti itu. Pada suatu hari Tuhan Yesus ini juga berkunjung ke suatu pesta pernikahan. Di kota mana adik-adik? Tadi kakak menyebutkannya. Di kota Kana. Iya. Nah, pestanya ini sangat meriah sekali. Dan tamu-tamu banyak yang datang. Namanya pesta itu pasti banyak yang datang tamunya. Mereka makan makanan yang enak-enak. Misalnya daging kambing yang dipanggang. Apakah adik-adik suka daging kambing? Nah, pasti semuanya suka ya. Daging ayam semuanya suka. Makanan yang lezat-lezat adik-adik pasti semuanya suka. Nah, pada suatu saat pesta ini sedang berlangsung. Tiba-tiba pelayan ini, nah ini banyak yang menghadirinya. Pelayan ini kebingungan. Mereka kehabisan minuman. Yaitu apa adik-adik minumannya tadi? Minumannya tadi yaitu anggur yang lezat. Anggurnya istimewa. Nah, para pelayan itu berjalan gelisah. Gimana ini ya? Gelisah mondar-mandir. Gimana ini ya? Kok anggurnya sudah habis, sedangkan tamunya masih banyak yang datang. Nah, semuanya pasti panik ya adik-adik ya, panik sekali. Gimana ini, dikasih apa ini ya? Pelayannya ini mondar-mandir. Nah, kepada siapa ya saya akan minta tolong ini ya? Siapakah yang akan saya minta tolongi? Sedangkan anggurnya ini masih kurang banyak, tamunya masih banyak. Terus Ibu Maria berada di pesta itu adik-adik. Ibu Maria ini tahu kepada siapa harus minta tolong.
Tahukah adik-adik kepada siapa? Ayo. Ayo, kepada siapa Ibu Maria minta tolong ini? Iya, betul, kepada Tuhan Yesus. Karena itu Ibu Maria ini berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, tolong, kita kehabisan anggur. Sedangkan pesta ini loh masih banyak tamu. Sedangkan pesta ini loh masih banyak tamu-tamu yang datang. Gimana ini? Terus dikasih minum apa semuanya ini tamu-tamu yang datang? Anggurnya ini habis. Tolong Tuhan Yesus, tolonglah, kita kehabisan anggur. Apakah Yesus mau menolong? Ya, pasti mau, walaupun ia bertindak pada waktu yang tepat, tidak terburu-buru. Bagaimana Yesus bisa menolongnya, adik-adik? Sebab Yesus tidak membawa anggur, ia tidak mempunyai apa-apa. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa. Hanya dengan berkata-kata ia dapat melakukan hal yang besar. Nah, pada waktu yang tepat berkatalah Tuhan Yesus ini kepada pelayan-pelayannya, isilah tempayan-tempayan kosong ini dengan air. Nah, ini adik-adik. Lah, ini tempayannya. Isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Lalu cedoklah dan bawa ke pemimpin pesta untuk dicoba. Mendengar perkataan Yesus, para pelayan segera melakukan hal yang dikatakan seperti Tuhan Yesus itu tadi. Perintahnya Tuhan Yesus tadi apa, adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Perintahnya disuruh mengisi tempayan-tempayan ini dengan penuh air. Nah, lalu Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Yesus ini tadi. Para pelayan segera melakukan perintah yang diperintahkan Tuhan Yesus. Diisinya di tempayan-tempayan ini penuh sekali dengan air. Nah, lalu mereka membawa air itu untuk dicicipi oleh pemimpin pesta. Nah, kemudian betapa kagetnya ya mereka ketika pemimpin pesta itu berkata, enak sekali anggur ini, lebih enak dari yang tadi, lebih lezat, saudara-saudara. Para pelayan itu juga terkejut karena air dalam tempayan itu berubah menjadi apa, adik-adik tadi? Anggur yang sangat enak, bahkan lebih enak daripada anggur sebelumnya. Nah, Yesus sangat luar biasa. Dia mengubah air menjadi anggur. Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya. Hanya para pelayan dan Maria yang tahu bagaimana bisa hal itu terjadi. Tamu-tamu tidak tahu. Yang tahu cuma Ibu Maria sama pelayan-pelayannya. Nah, kalau adik-adik sedang berada di sekolah, jauh dari papa dan mama yang bekerja di kantor, berdoalah selalu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkuasa menyertai dan melindungi kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus menyertai kita semua, papa, mama, adik, kakak, nenek, kakek, semua keluarga disertai Tuhan kalau kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita asalkan kita mau
taat pada perintah Tuhan yang akan membawa kebaikan bagi kita semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sanggup ya mengubah air menjadi anggur, yang membuat tuan rumah pesta yang mengadakan pesta tadi sangat bahagia karena anggur yang tadinya kekurangan, tetapi Tuhan Yesus bisa mencukupinya. Karena apa adik-adik? Karena kuasa Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupannya adik-adik. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang membuat kita merasa lega dan bersuka cita. Contohnya apa? Ayo. Contohnya ketika kita sakit. Nah, pasti Tuhan menyembuhkan. Tapi ada syaratnya, yaitu asalkan kita berdoa sama Tuhan. Rasanya sakit itu gimana? Nggak enak, aduh sakit, perutku sakit, kepalaku sakit. Nah, kalau sudah gitu, kita mau berdoa sama Tuhan, biar Tuhan menyembuhkan. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan kepada kita sesuai kehendaknya. Tuhan juga sanggup menolong kesulitan dan kesukaran yang dihadapi oleh orang tua kita, adik-adik. Contohnya waktu adik-adik di sekolah mengerjakan soal ulangan. Nah, adik-adik pasti berdoa sama Tuhan ya, supaya Tuhan bisa memberikan adik-adik akal budi dan supaya bisa mengerjakan tugas ulangannya dengan baik. Nah, sekarang siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita? Nah, saya dan kita semua pasti percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Demikian ceritanya sore hari ini. Diingat-ingat ya, mujizat Tuhan Yesus yang pertama itu apa adik-adik? Air menjadi anggur. Di kota mana? Di kota Kana. Nah, diingat-ingat ya, Tuhan Yesus juga banyak sekali melakukan mujizatnya. Nah, itu bisa kita dengarkan besok ya, kalau ada waktu lainnya. Terima kasih. Firman pada sore hari ini, Tuhan Yesus memberkati.